Sahabat info hari ini, saya akan mengajak Anda untuk bersama-sama menyaksikan keanekaragaman dunia melalui informasi terbaru. Jangan lupa tekan tombol langganan dan lonceng notifikasi, supaya Anda tidak ketinggalan kabar seru berikutnya. Indonesia sebagai ekonomi terbesar di Asia Tenggara, terus meningkatkan nilai tambah manufakturnya untuk basis produksi manufaktur terbesar di wilayah tersebut. Dengan MVA mencapai 281 miliar dolar Amerika, yang unggul dibanding negara-negara ASEAN lainnya, Indonesia telah mampu menggeser ekonominya menjadi manufactured based. Berbagai langkah dilakukan Kementerian Perindustrian untuk meningkatkan nilai tambah di sektor industri, antara lain mendorong hilirisasi, substitusi impor, dan menjadikan industri di tanah air sebagai bagian rantai pasok global. Di sektor otomotif, Indonesia memiliki target sebagai ekspor hub kendaraan bermotor, baik untuk kendaraan berbasis bahan bakar minyak maupun kendaraan listrik electrical vehicle atau EV. Saat ini sudah ada peta jalan pengembangan kendaraan listrik yang meliputi rencana pengembangan industri komponen utama EV berupa baterai, motor listrik dan inverter. Permintaan EV di dunia diperkirakan terus meningkat. Hal ini mendorong peningkatan kebutuhan baterai bagi kendaraan listrik. Meningkatnya penggunaan baterai juga mendorong peningkatan bahan baku, sehingga negara yang memiliki sumber bahan baku baterai seperti Indonesia akan memegang peranan sangat penting. Selanjutnya, Kemenperin juga fokus memberdayakan industri kecil dan menengah atau IKM agar bisa lebih produktif, berdaya saing, dan menjadi bagian dari rantai pasok global. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan nilai ekspor nasional dan mendukung program substitusi impor. Menurut data Badan Pusat Statistik BPS, jumlah IKM mencapai 4,41 juta unit usaha, yang menyerap tenaga kerja sebanyak 15,64 juta orang. IKM mampu berkontribusi terhadap pertumbuhan industri non-migas sebesar 21,22%, dengan sektor yang paling dominan adalah makanan dan minuman, fashion dan kerajinan. Beberapa program yang dijalankan Kemenperin sebagai fasilitas IKM meliputi pengembangan ekosistem rantai pasok seperti link and match serta kemitraan dengan industri besar dan BUMN. Selain itu, membangun ekosistem digital dengan mendorong IKM masuk ke platform marketplace, serta fasilitas sertifikasi TKDN agar IKM dapat terlibat dalam pengadaan barang atau jasa pemerintah dan BUMN. Peningkatan nilai tambah industri dapat menciptakan multiplier effect, antara lain penyerapan tenaga kerja, devisa ekspor, serta meningkatkan kontribusi terhadap pajak dan cukai. Apalagi Indonesia dikenal memiliki keunggulan komparatif, yakni sumber daya alam yang cukup tersedia, juga potensi sumber daya manusia berusia produktif yang terampil, sehingga mampu meningkatkan daya saing produksi dalam negeri. Kekuatan ekonomi Indonesia terletak pada pasar domestik yang besar, dengan tetap berorientasi ekspor. Ini yang membedakan dengan negara lain di ASEAN, seperti Singapura atau Vietnam. Dengan skala ekonomi yang lebih besar, serta jenis industri yang lebih beragam, MVA Indonesia lebih unggul dibanding negara ASEAN lainnya, seperti Thailand, Malaysia, atau Vietnam. Apalagi, di antara negara-negara di ASEAN, Indonesia merupakan satu-satunya yang masuk dalam G20. Ini menandakan Indonesia telah menjadi salah satu ekonomi terbesar di dunia. Pada 2022, Indonesia menjadi presiden G20 sekaligus tuan rumah konferensi tingkat tinggi KTT G20. Dalam presidensi G20 tahun 2022, isu prioritas bidang industri yang diangkat adalah akselerasi industri 4.0 untuk industrialisasi yang inklusif dan berkelanjutan. Hal ini untuk mendukung pemulihan ekonomi global akibat pandemi. Hilirisasi dan penguatan rantai pasok. Ketersediaan bahan baku yang melimpah merupakan comparative advantage bagi industri tanah air. Selain itu juga didukung dengan kemudahan iklim berusaha pemerintah melalui UU 11/2020 tentang Cipta Kerja. Hal ini diharapkan dapat mewujudkan industri yang menghasilkan nilai tambah tinggi, berdaya saing global, dan berwawasan lingkungan.
Kolaborasi kekayaan alam dan keunggulan SDM dapat dilihat dari beberapa sektor yang memiliki kinerja menonjol, misalnya industri pengolahan kayu dan furniture. Secara keseluruhan, perkembangan permintaan global produk industri furniture dan woodworking sangat menjanjikan. Ekspor produk furniture di tahun 2020 mengalami peningkatan 7,6% dari tahun 2019. Hal ini membuat Indonesia masuk jajaran eksportir produk-produk furniture besar seperti China, Jerman, Polandia, Italia, dan Vietnam. Adapun negara-negara tujuan ekspor terbesar furniture Indonesia tahun 2020 adalah Amerika Serikat, Jepang, Belanda, Belgia, dan Jerman. Untuk terus menjaga investasi pada sektor furniture, pemerintah memberikan fasilitas kemudahan iklim berusaha, terutama antisipasi penyediaan faktor-faktor produksi utama yaitu bahan baku, modal, dan tenaga kerja. Selanjutnya, fasilitas kemudahan iklim berusaha terutama antisipasi penyediaan faktor-faktor produksi utama yaitu bahan baku, modal, dan tenaga kerja. Sahabat info hari ini, terima kasih sudah menyempatkan waktu untuk menonton. Jangan lupa tinggalkan komentar di bawah, kami ingin mendengar pendapat Anda. Sampai jumpa di video berikutnya.